Apa kita akan terus bersama? Selamat mendengarkan. Pagi ini Sean merasa lebih baik. Seperti yang Abi Hussein katakan, tidak ada yang mengalahkan damainya seorang hamba. Setelah mengadu pada Yang Maha Mendengar, di sepertiga malamnya. Mungkin jika Sean katakan pada adiknya, bukan tidak mungkin dia mendapat pujian berbalut ejekan. Padahal mereka tidak tahu bagaimana malunya seorang pendosa untuk melafalkan kalam cinta kala merayu sang pencipta. Sengaja dia menyendiri di ruangan khusus yang Mikael sediakan yang sejak dahulu menjadi ruangan paling asing bagi Sean. Semua yang dia lakukan tanpa diketahui Zelina. Hanya sebagian hal kecil yang Zelina ketahui tentang sang suami hari ini. Kepalanya sudah lebih baik dari semalam, itu saja. Kecupan manis menyambut pagi seorang Zelina yang memperlihatkan benda pipi kecil dengan wajah penuh kekecewaannya. Belum, Mas. Sean sama sekali tidak memaksakan kehendaknya harus ada saat ini juga. Zelina sendiri yang khawatir. Setiap pagi dia akan melakukan hal yang sama. Sean kasihan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Belum, bukan berarti tidak. Mungkin Allah ingin Mas fokus dulu belajarnya, supaya jadi ayah yang baik nanti. Jangan bersedih, Zelina. Kita punya Huzai di sini. Atau kalau di sana sesekali ada Sanum, iya kan? Selalu. Kalimat Sean benar-benar sama setiap saatnya. Dekapan hangat yang terus menjadi penenang sampai nanti sepertinya akan terus lama. Zelina mengangguk, tapi matanya tetap mengembun hingga meneteskan kristal bening itu pada airnya. Sayangku, Zelina. Dengarkan, Mas. Ingat dokter bilang apa waktu itu kan? Kita baik-baik saja. Tapi mungkin belum waktunya. Ingat. Jawab Zelina sedikit terputus dengan air mata yang kembali menetes begitu lancangnya. Sean kadang ngerasa bingung karena gak punya uang, kebutuhan sekolah anak, dan banyak banget keperluan yang lainnya seperti biaya tambahan les anak, perlengkapan alat sekolah, dan lain sebagainya. Makanya aku kasih tahu solusinya. Jadi kalian pakai GoPay Pinjam aja. Karena di GoPay Pinjam, kalian bisa dapetin banyak sekali keuntungan. Di GoPay Pinjam akan selalu ada promo diskon, biaya cicilan tahu. Jadi makin ringan kan? Udah gitu, Zelina yang Mas kenal tidak begini. Bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita inginkan tidak harus sekarang? Masih ada waktu, nah. Berhenti menangis. Uang Allah Ta'ala tidak berguna ini. Sudah sejak 1 bulan lalu saya memintanya berhenti untuk melakukan itu. Akan tetapi naluri Zelina sebagai seorang wanita yang ingin menjadi ibu jelas tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Mas jangan merokok lagi. Semalam merokok kan? Tanya Zelina mencubit perut Sean begitu kecil karena memang kesal. Ketahuan, Sean mengulum senyum lantaran melanggar janjinya. Terlalu sakit kepala Sean kala kembali ke kamar ini hingga dia menyesap zat nikotin itu di belakang Zelina. Cubitan Zelina sama sekali tidak dihentikan. Terserah istrinya kapan mau dilepas. Mas semalam begadang ya? Sentuhan lembut Zelina di wajah Sean teramat memabukkan. Hingga pria itu tidak segera menjawab, melainkan tersenyum dengan mata terpejam. Hal yang sudah menjadi kebiasaan Sean sejak lama. Harus ditepuk dulu baru sadar. Mas kebiasaan deh. Hah? Iya, tepatnya tidak bisa tidur. Jawab Sean mengacup punggung tangannya berkali-kali. Entah kenapa semakin hari ia seakan tidak rela Zelina jauh sedikit saja. Terus, Mas ngapain? Sholat malam, sama lanjutin juz 2 dari lembar keempat yang sudah kamu simak malam kemarin. Jawab Sean yang kembali membuat Zelina terhibur. Sepertinya memang dia belum butuh balita untuk dia bimbing membaca Al-Quran atau yang lainnya. Karena yang satu ini juga masih begitu bertahap. Dan Zelina harus ekstra sabar mengajarinya. Mata Sean yang memang tidak terbiasa dengan huruf hijaiyah membuat Zelina kerap kali mengelus dada. Berapa ayat tepatnya, Mas? Lupa, intinya banyak. Leherku sampai sakit soalnya. Jawab Sean melebih-lebihkan penderitaan, padahal tidak sebanyak itu. Apapun yang Sean katakan, entah kenapa akan selalu menjadi hal yang Zelina banggakan. Alhamdulillah jika banyak. Oh ya, sholatnya minta apa? Minta ampun.
Jawab Sean terkekeh pelan, sebuah canda bermana sungguhan karena dia menunduk sesudahnya. Semoga Allah ampuni apapun dosa yang pernah atau yang akan Mas lakukan, semoga Allah ampunkan. Selina selalu begini, meyakinkan Sean jika dia akan kembali suci. Namun bagi Sean tetap percuma karena dirinya tetap merasa hina. Sayang, Mas boleh tanya sesuatu? Aminkan dulu baru bicara lain. Selina menepuk bibir sang suami begitu pelan yang terbiasa sekali menghindari pembicaraan. Amin. Mau tanya apa? Biasanya tidak pernah izin dulu. Tanya Selina masih mendongak dan enggan melepaskan tangannya dari tubuh Sean. Andai Andai apa? Andai suatu saat kamu dan dunia tahu sebejat dan seburuk apa suamimu ini, apa kita masih akan terus bersama, Zalina? Tanya Sean menatap lekat mata indah Selina yang dia rindukan setiap saat. Mas, kenapa tanya begitu lagi? Bukankah sudah kujelaskan? Aku tidak peduli masa lalu. Sekalipun Mas penculik, Mata Selina membola begitu mendengar kalimat pertamanya. Senyum tipis Sean mendadak membuatnya takut. Bahkan pelukan itu perlahan melonggar begitu saja. perampok, pengedar, atau mungkin pembunuh. Tanya Sean dengan tatapan tak terbaca yang membuat Selina tiba-tiba seolah tidak mengenali suaminya sendiri. Kenapa? Kamu takut padaku? Tanya Sean perlahan mendekat kala Selina perlahan berjalan mundur dengan tangan yang kini gemetar. Perampok, pengedar, atau mungkin pembunuh. Tanya Sean dengan tatapan tak terbaca yang membuat Selina tiba-tiba seolah tidak mengenali suaminya sendiri. Kenapa? Kamu takut padaku? Tanya Sean perlahan mendekat kala Selina perlahan berjalan mundur dengan tangan yang kini gemetar. Sean tidak berani. Suaminya sangat lembut. Bahkan mendelik saja tidak pernah. Kini dia justru berubah, bahkan lebih mengerikan dari Abrisam sekalipun. Mas, hentikan. Aku tidak suka tatapanmu. Katamu tidak peduli masa laluku. Kenapa begitu saja takut, nak? Tanya Sean tertawa sumbang, kemudian kembali duduk ke tepian tempat tidur. Selina masih terdiam. Dia menatap Sean yang kini tersenyum simpul ke arahnya. Setelah membuat Selina ketar-ketir, wajahnya bisa terlihat begitu santai, tanpa merasa bersalah sama sekali. Mendekatlah. Aku tidak akan menyakitimu, Selina. Logika Selina masih sedikit takut sebenarnya. Akan tetapi, entah kenapa nalurinya memilih untuk mendekat dan menuruti kemauan Sean untuk duduk di atas pangkuannya. Mas bercanda kan? Tanya Selina, memastikan dan berharap sekali jawaban Sean akan begitu. Sayangnya, Sean menggeleng dan mengatakan jika semuanya memang nyata. Sejak awal Mas sudah katakan bukan orang baik, nak. Ini bukan hanya soal wanita, tapi lebih dari itu. Selina terdiam begitu mendengar bagaimana seriusnya pembicaraan Sean. Dia menatap lekat Selina yang kini terduduk lemah. Bukan kecewa, sama sekali Sean memang tidak memberikan gambaran jika dia adalah pria baik-baik. Sejak datangnya Sean juga Selina sudah tahu bahwa sejak Sean menyentuhnya pertama kali, Selina sudah yakin menerima pria ini bagaimanapun keadaannya. Apa ini yang membuat Mas gelisah akhir-akhir ini? Tanya Selina menatap sebuah ketakutan di mata Sean, yang dia juga sedikit bingung apa alasannya. Mungkin firasat Mas tidak pernah salah. Sebelum terlambat, Mas ingin kamu mengetahui semuanya. Kadang ngerasa bingung karena gak punya uang buat kebutuhan sekolah anak dan banyak banget keperluan yang lainnya seperti biaya tambahan les anak, perlengkapan alat sekolah, dan lain sebagainya. Makanya aku kasih tahu solusinya. Jadi kalian pakai GoPay Pinjam aja. Karena di GoPay Pinjam kalian bisa dapetin banyak sekali keuntungan. Di GoPay Pinjam akan selalu ada promo diskon. Katakan, aku akan dengar. Sean menarik napasnya perlahan. Dia hanya tidak ingin istrinya salah paham. Terlebih lagi, sang istri mungkin sebenarnya sakit dengan perubahan Sean. Siap atau tidak, Selina harus mendengar akar masalahnya. Setiap kali kamu berteriak atau menjerit sedikit meninggi, suaramu terdengar berbeda, nak.
Suaramu seperti bukan suaramu. Dan itu yang membuat kepala Mas sakit. Bahkan tidak mampu untuk membuka mata sekalipun. Suasana hati Zelina mulai sedikit kacau. Dia kembali bergetar begitu mendengar ucapan Sean. Sean terus melingkarkan tangan di pinggangnya, seakan khawatir Zelina lari sebelum penjelasannya selesai. Suara siapa? Wanita masa lalumu? Tanya Zelina masih setegar itu. Sean bahkan tidak percaya melihat sang istri, bahkan masih mampu bertanya. Bukan. Tapi korban kejahatanku. Putri tunggal keluarga Mahesa yang dibantai 5 tahun lalu. Mungkin berita ini tidak sampai ke telingamu. Pelakunya 8 orang. 2 diantaranya masih berkeliaran dan menghirup udara bebas. Mas salah satunya. Sean bisa sakit jiwa andai tidak mengaku. Terpenjara dalam merasa bersalah bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi ketika dia menatap wajah lelap Zelina setiap waktu. Semakin hari, dia semakin merasa bersalah dan membayangkan andai dahulu wanita itu adalah Zelina, bagaimana nasibnya. Mas tidak takut andai Tuhan menghukum Mas atas semua perbuatan yang telah Mas lakukan, nah. Akan tetapi Mas lebih takut kamu mengingkari janji yang pernah kamu ucapkan dulu. Zelina bergeming. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun setelah mendengar pengakuan Sean. Hancur, kacau, dan bingung bersatu begitu saja. Pembantaian yang cukup mengerikan itu sempat menggemparkan tanah air. Zelina mengetahui semua itu dari Mahdania, dan hal itu pula yang membuat abinya melarang Zelina pulang untuk sementara waktu. Kamu boleh marah. Mas terima dan sangat tidak masalah. Akan tetapi setelah ini tetaplah di sisiku, nah. Kumohon. Tapi kenapa, Mas? Kamu sampai melakukan hal yang sama sekali tidak pernah terbesit dalam pikiranku. Tutur Zelina menatap lekat manik sendu Sean di hadapannya. Pertanyaan yang sudah Sean duga ketika dia mulai mengutarakan hal itu. Sudah pasti sang istri akan bertanya alasannya. Tanpa Sean tutup-tutupi, dia menceritakan semuanya pada Zelina, termasuk penyebab dia keluar dari keluarga Megantara. Namun yang membuat Zelina meneteskan air mata, justru kehidupan pahit Sean di luar sana. 1 tahun setelah meninggalkan keluarga Megantara, Sean melakukan segalanya demi uang. Iya, dia terpaksa bertahan di dunia hitam demi memenuhi biaya hidup dirinya yang terbiasa kaya sejak balita. Berawal dari dia yang ditemukan seorang pria di sebuah desa terpencil yang menjadi pemberhentian bus terakhir yang Sean tumpangi. Dia justru ditarik untuk menjadi salah satu bawahannya. Awalnya Sean berpikir, pria itu akan mengajaknya melakukan pekerjaan yang baik, sebagaimana yang dilakukan sang papa. Sayangnya, yang terjadi justru berbeda, dan Sean terpenjara hingga terbedaya dalam dunia yang menurut Sean lebih menerimanya. Dia yang selalu dipuji tanpa saingan. Dia bebas dalam melakukan apapun, hingga benar-benar mengubur seorang Sean Andriatama dalam dirinya. Mas jahat kan? Tapi sejahat-jahatnya Mas tidak pernah merenggut paksa kehormatan seorang wanita, Zelina. Tidak, Sean memang tidak pernah merenggut paksa kehormatan seorang wanita. Bahkan kalau peristiwa itu terjadi, Sean mencoba menghentikan aksi bejat ketiga temannya. Pria tak beradab yang justru melampiaskan hasrat usai menghabisi orang tua dari gadis belia yang akhir-akhir ini selalu terbayang dalam benak Sean. Lalu gadis itu bagaimana?